Kau kuatkan di saat ku lemah, Kau menopang di saat ku merasa gagal. Sekarang bagi orang miskin, Tuhan bicara tentang hal kekhawatiran. Janganlah engkau khawatir. Pembacaan tadi kasih tahu, bukan Yesus tidak peduli dengan soal makan minum, bukan. Bukan Yesus tidak peduli dengan apa yang mereka pakai, bukan. Tapi Yesus mau kasih tahu sesuatu yang penting sekali di situ. Yesus bilang begini, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Hidup itu lebih penting dari makanan. Untuk apa makanan banyak-banyak ada, maka kita mati. Untuk apa pakaian ada, maka kita sudah tidak ada. Jadi yang paling penting itu terima dulu bahwa kita ada hidup, terima dulu bahwa kita ada badan. Ada pakaian, maka kalau badan tidak ada, kita rosa. Roh halus. Nah itu susah. Tapi yang Yesus mengingatkan begini. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu artinya begini. Sebuah keadaan di mana pemerintahan Allah berlaku secara mutlak. Itu kerajaan Allah. Pemerintahan Allah berlaku secara mutlak. Di situ tunduk kepada peraturan, kepada perintah Allah, hidup dalam keadilan, hidup dalam berbagai-bagai hal disukai oleh Tuhan. Maka berkat-berkat itu akan mengikuti engkau. Karena itu dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti yang lain itu di kekayaan kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Bosan ngomong istri ditambahkan ini, bosan cari hal, ibu-ibu nanti marah kamu semua. Tapi Yesus mau kasih tahu begini. Arahkanlah duluan perhatian dan hidup kita seutuhnya kepada hal-hal yang tunduk kepada perintah Allah secara mutlak. Nanti berkat-berkat itu ada pada kamu. Jangan khawatir. Kita ini terlalu banyak khawatir kita nih. Saya mau tanya kita dulu, khawatir dengan takut itu sama kok beda ya? Khawatir dan takut sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Beda kok sama? Khawatir, tak beda. Kok dia pun tulisan saya beda? Satu K duluan, satu T duluan. Khawatir dan takut dua hal yang beda. Tapi saya mau kasih tahu. Yesus ingin kasih tahu, khawatir itu adalah kadang-kadang seperti ini. Kita tidak sementara ada dalam sebuah keadaan, tapi kita memperhitungkan itu keadaan seolah-olah sementara terjadi. Khawatir itu kita ditarik dari sebuah pengalaman masa lalu kepada sebuah harapan ke masa depan. Tidak tahu mau maju, kok mundur, mau maju, kok mundur, tanpa kepastian. Itu yang disebut nama khawatir. Ada anjing jahat, dia tidak gigit kita di rumah, tapi kita bayangkan, aduh, lewat itu rumah bertakuju anjing gigit. Itu dia nama khawatir. Tidak sementara. Kalau takut itu kita pas sementara ada di sini terus anjing wah, nah takut juga itu takut. Langsung kan sementara terjadi. Nah, kalau kamu khawatir, tidak akan kamu dapat tambah sedikit pun memperpanjang. Kamu dapat tambah tidak? Memperpanjang sedikit saja dari kamu punya hidup. Tidak bisa. Justru lebih cepat mati, Bang. Karena itu saudara-saudara, Yesus mau kasih ingat orang. Hai kawanan kecil, hai orang-orang miskin, kamu pun perhatian tuh mau taruh di mana. Dulu di Palestina tuh, kekayaan tuh identik dengan orang yang pakai pakaian bagus-bagus, pakaian mewah-mewah, warna bagus-bagus, semua mantap-mantap. Tapi bagi Yesus itu bisa dimakan oleh ngengat dan karat. Babok kamfer, kita simpan lama-lama dia tuh. Kayak bobot tikus akan hilang. Tapi harta yang di sorga itu tidak akan bisa dicuri oleh siapapun. Jadi Tuhan Yesus mau supaya jangan pertama-tama kita menaruh perhatian pada hal-hal yang sangat terbatas di dunia. Jangan. Sebab apa? Hati yang terpaut pada harta di dunia, nanti dia pun hidup juga akan ada di situ saja. Tapi hati yang terpaut pada harta di sorga membuat hidupnya itu kemudian menuju kepada surga. Bisa dibayangkan, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Nah, itu yang luar biasa. Tuhan mengingat kita. Burung gagak saja Tuhan pelihara. Bunga bakung Tuhan pelihara.
bahkan mendandaninya lebih indah daripada Salomo. Apalagi manusia. Pertanyaan bagi kita adalah, manusia lebih hebat dari burung gagak atau burung gagak lebih hebat dari manusia? Manusia atau burung gagak? Karena itu jangan takut, jangan khawatir. Saya suka bertanya begini, kenapa buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas? Kenapa buah kelapa jatuh ke bawah tapi bukan ke atas? Karena gaya gravitasi. Itu kalau yang sekolah jawab begitu ya 100. Tapi ada jawabannya yang lebih penting dan menggoda kita. Buah kelapa jatuh ke bawah bukan ke atas karena yang makan ada duduk di bawah. Iyo, Tuhan ini menciptakan alam semesta itu semua duluan, termasuk kelapa. Manusia di bagian terakhir. Bayangkan, kalau Tuhan tidak cipta gaya gravitasi, kok semua kelapa jatuh di atas. Kita mati semua. Itu mungkin kita berdagang sayur di udara. Pasti kita bilang, weh tolong beli sayur di mana? Di awan. Wih, itu mengerikan. Lu sekolah di mana? Awan-awan. Kuliah di awan. Wih, itu bahaya. Jadi Tuhan menciptakan gaya gravitasi. Kenapa? Karena yang makan ada duduk di bawah. Tuhan mengingat umatnya. Amin kok. Tuhan ingat umatnya. Tapi manusia belum tentu ingat Tuhannya.